semua, saya Arini Naisila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi linear bersama dengan teman saya yaitu Farisa Okta Ramadan, Anggona Jala Syifa, dan Gazi Mufid Al-Muqtada. Oke, sebelum masuk ke pembahasan tentang fungsi linear, saya akan menjelaskan apa itu fungsi. Jadi, fungsi adalah bentuk matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lain. Fungsi ditulis dengan y, f, x. Y sama dengan fx, yang berarti y merupakan fungsi x, di mana y adalah dependen atau variabel terikat, dan x adalah independen atau variabel bebas. Nah, unsur pembentuk fungsi itu ada variabel yang udah kita bahas tadi, bebas. Variabel bebas, kita boleh pilih sesuka hati nilainya, dan variabel terikat nilainya akan ikut berubah tergantung X. Lalu, koefisien. Koefisien itu angka yang nempel di variabel, dan konstanta adalah angka tetap. Lalu kita akan membahas notasi fungsi, domain, dan range. Notasi fungsi itu adalah lambang dari fungsi, biasanya dilambangkan dengan huruf non-kapital seperti F, G, atau H. Nah, seperti terlihat di gambar, ada X dan Y, di mana himpunan dari nilai X disebut daerah asal atau domain. Daerah asal fungsi F dinotasikan dengan daerah fungsi atau disingkat dengan DF. Himpunan dari nilai Y sama dengan fx disebut daerah hasil atau range. Daerah hasil fungsi f dinotasi juga dengan range fungsi atau RF. Berikut contoh soalnya, di mana fx sama dengan 2 per x ditambah 3. Kalau x-nya diganti 2, menjadi f2 sama dengan 2 per 2 ditambah 3, sehingga 2 per 5. Ini termasuk domain karena tidak merubah atau merusak fungsinya. Kalau misalkan x-nya diganti dengan min 3, jadinya f min 3 sama dengan 2 per min 3 ditambah 3, hasilnya 2 per 0. Ini tidak terdefinisi atau bukan domain karena penyebutnya adalah 0. Nah, contoh yang kedua nih. Misalkan fx sama dengan akar 4 dikurang x. Kalau misalkan x-nya 2, hasilnya akar 4 dikurang 2, hasilnya akar 2. Nah, itu boleh dan atau domain. Kalau misalkan x-nya 5, jadinya akar 4 dikurang 5 sama dengan akar min 1. Nah, ini tidak boleh karena akarnya negatif. Nah, jadi fungsi linear adalah fungsi matematika yang pangkat tertingginya adalah pangkat 1, sehingga grafiknya berupa garis lurus. Fungsi linear dilambangkan dengan fx sama dengan ax tambah b, a-nya koefisien, a-nya tidak boleh sama dengan 0, x-nya variabel, dan b-nya konstanta. Bentuk umum fungsi linear yaitu y sama dengan mx plus c atau fx sama dengan mx plus c. M-nya gradien atau kemiringan garis, dan c-nya adalah konstanta. Jadi, ketiga bentuk umum itu sama saja. Saat bahas fungsi dipakai fx, saat bahas garis pada grafik orang sering pakai y. Tapi hasil dan bentuk matematikanya tetap sama. Oke, kita akan masuk ke contoh soal fungsi linear. Contoh yang pertama, fx sama dengan minus 2x ditambah 5. f5 sama dengan minus 5. f7 sama dengan berapa? Maka kita uji dulu saat x-nya 5. Berarti f5 sama dengan minus 2 dikali 5 ditambah 5, hasilnya adalah minus 5. Nah, kalau ditanya x-nya 7, tinggal diganti x-nya 7. f7 sama dengan minus 2 dikali 7 ditambah 5, hasilnya minus 14 ditambah 5, yaitu minus 9. Nah, jadi cara mengerjakannya sangat mudah ya, tinggal diganti aja x-nya. Contoh kedua, diketahui fx sama dengan ax ditambah b, kemudian f5 sama dengan 16, dan f4 sama dengan 11. Kita akan buat persamaannya saat x sama dengan 5, didapat 5a ditambah b sama dengan 16. Saat x sama dengan 4, didapat 4a ditambah b sama dengan 11. Sekarang kita akan mengeliminasinya dengan cara persamaan tadi kita kurangkan, yaitu 5a plus b dikurang 4a plus b sama dengan 16 dikurang 11. A-nya sama dengan 5,
Nah, setelah mendapat A, kita substitusikan ke salah satu persamaan, yaitu 4A ditambah B sama dengan 11. A-nya kan tadi 5, jadi 4 dikali 5 ditambah B sama dengan 11, yaitu 20 ditambah B sama dengan 11, dan B-nya sama dengan minus 9. Nah, jadi kita udah punya fungsinya dengan lengkap. Kalau ditanya X-nya minus 1, kita tinggal masukkan X-nya. F minus 1 sama dengan 5 dikali minus 1 dikurang 9, yaitu minus 5 dikurang 9, hasilnya minus 14. Selanjutnya, menggambar grafik fungsi linear. Untuk menggambar grafik fungsi linear, hal terpenting adalah memperhatikan daerah asal atau domain. Kadang domainnya bilangan bulat, kadang juga bilangan real. Kalau domainnya bilangan bulat, maka titik-titik yang kita gambar hanya berupa titik terpisah. Sedangkan kalau domainnya bilangan real, maka grafiknya berupa garis lurus. Nah, contohnya, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan minus 2x ditambah 5. Domain fungsi x lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan 5, dengan x merupakan bilangan bulat. Nah, berarti domainnya 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan didapat fx-nya, yaitu ketika x dimasukin ke persamaan, dapatlah titik koordinat seperti 1,3, 2,1, 3,-1, 4,-3, dan 5,-5. Lalu kita gambarkan ke grafik dengan titik-titik tersebut, maka terciptalah grafik itu. Selanjutnya, menentukan domain dan range grafik fungsi linear seperti yang ada di gambar. Terdapat Cartesius dengan fungsi H. Kita akan menentukan domain dari fungsi ini karena domain adalah himpunan X. Maka kita tarik ujung garis ke sumbu X, lalu didapatlah domain dari min 2 sampai 3. Jadi domainnya adalah X lebih dari sama dengan min 2 kurang dari sama dengan 3, X adalah bilangan real. Kemudian kita cari range-nya, ujung garis ditarik ke sumbu Y, maka didapatlah min 5 sampai 5. Range-nya adalah Y lebih dari sama dengan min 5 kurang dari sama dengan 5Y merupakan bilangan real. Kenapa pakai sama dengan? Karena intervalnya sama-sama tertutup. Kemudian ada contoh lain grafik fungsi f. Kita mencari domain dan range-nya lagi, dan didapatlah domain x lebih dari sama dengan min 2. Karena min 2 intervalnya tertutup, maka pakai sama dengan. Dan x kurang dari 4 karena 4 intervalnya terbuka. X adalah bilangan real. Lalu range-nya Y lebih dari min 1 karena min 1 intervalnya terbuka. Y kurang dari sama dengan 3 karena intervalnya tertutup. Y adalah bilangan real. Contoh selanjutnya beda dengan yang sebelumnya. Di sini salah satu ujung garisnya ada tanda panah yang artinya tak terhingga. Jadi cara menentukan domainnya dengan melihat titik satunya lagi. Di sini titik interval satunya adalah titik penuh. Maka mencari domainnya dengan menarik ke sumbu X, maka didapatlah 3. Maka domainnya X kurang dari sama dengan 3. X adalah bilangan real. Karena intervalnya tertutup, maka pakai sama dengan. Lalu range-nya dengan menarik garis ke sumbu Y, maka didapat Y kurang dari sama dengan 5. Y merupakan bilangan real. Selanjutnya yaitu contoh grafik fungsi linear Y sama dengan Gx sama dengan min 1/2x min 2 dengan daerah asal X kurang dari sama dengan 2, X adalah bilangan real. Penyelesaiannya menentukan dua titik yang dilalui grafik Y sama dengan Gx sama dengan min 1/2x min 2. X Y sama dengan G, X
sama dengan min 1/2 X min 2, 0-nya min 2, dan 2-nya min 3. Titiknya 0,2 dan 2,3. Contoh selanjutnya, diketahui fx sama dengan min 2x min 6 dengan daerah asal df sama dengan x kurang dari sama dengan min 2. X adalah bilangan real, grafik memotong sumbu x di titik. Jadi penyelesaiannya fx sama dengan min 2x min 6, fx sama dengan 0, min 2x min 6 sama dengan 0, min 2x sama dengan 6, X sama dengan min 3, jadi sumbu X memotong pada titik min 3,0. Nah, selanjutnya untuk menentukan fungsi linear, ada dua metode yang digunakan. Yang pertama yaitu rumusnya Y dikurang 1 per X dikurang X1 sama dengan Y2 dikurang 1 per X2 dikurang X1, yang dimana rumus ini digunakan untuk menggunakan dua titik. Nah, kemudian untuk rumus yang kedua yaitu Y dikurang 1 per M X dikurang X1. Nah, rumus ini digunakan jika M atau gradiennya diketahui dan satu titiknya diketahui. Misalkan X1 nya diketahui dan Y1 nya juga diketahui. Nah, contoh yang kedua, misalkan diketahui M atau gradiennya 2 di titik 4,2. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya Y dikurang X1 sama dengan M X dikurang X1. Nah, kita masukkan angka ke dalam rumus. Y dikurang Y1 nya sama dengan 2, M nya berarti 2, X dikurang 4. Nah, kita kalikan 2 kali X 2X, 2 kali min 4 min 8. Nah, maka Y nya min 2X kurang 8 ditambah 2, karena min 2 pindah ruaskan maka jadi positif. Kemudian Y sama dengan 2X min 8 ditambah 2 min 6. Nah, kemudian kita cari titik potongnya. Y sama dengan 0, maka min 2X min 6 min 2X sama dengan 6, min 6 dibagi min 2 dapatnya 3, maka titik Y dapat 3,0. Nah, kemudian kita cari titik X. Nah, X sama dengan 0, yang dimana Y sama dengan 2 dikali 0 dibagi 6, dapat Y min 6. Nah, dapat titiknya 0,6. Nah, untuk kurvanya condong ke kanan. Nah, misalkan contohnya diketahui titik A 2,2, titik B min 2,4. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yaitu Y dikurang Y1 per X dikurang X1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, angkanya kita masukkan ke dalam rumus. Y dikurang Y1 nya min 2, kemudian per X min 2 sama dengan Y2 nya 4 dikurang Y1 nya min 2 per X2 nya min 2 per X1 nya 2. Nah, kemudian kita sederhanakan Y dikurang min 2, min ketemu min menjadi positif. Nah, X nya tetap, kemudian 4 min ketemu min dapatnya positif, kemudian min 2 kurang 2 dapatnya min 4. Nah, kemudian kita kali silang. Min 4 dikali Y min 4Y, min 4 dikali 2 min 8 sama dengan min 6 kali X 6 min 6X 6 dikali min 2 dapatnya min 12. Kemudian min 4Y sama dengan 6X dikurang 2. Nah, 8 kita pindah ruaskan menjadi positif 8. Kemudian min 4Y sama dengan 6X dikurang 4. Nah, karena kita sederhanakan maka sama-sama dibagi 4. 6X dibagi min 4 dapatnya min 6 per 4X. Kemudian min 4 dibagi 4
dapatnya positif 1 karena min ketemu min. Nah, masuk pada perpotongan dua fungsi linear. Nah, untuk fungsi linear yang secara berpotongan, maka untuk mencari titik potongnya dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Nah, masuk pada metode yang pertama yaitu metode grafik. Metode grafik adalah menggambarkan fungsi linear sebagai garis lurus pada bidang koordinat kartesius yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan titik potong sumbu dan kemiringan atau gradien. Nah, penyelesaiannya dengan metode grafik ini secara umum adalah dengan menggambar fungsi linear koordinat kartesius. Nah, bisa menggunakan dengan cara biasa atau cara matematis. Yang dimana terlihat pada grafik perpotongan kedua garis adalah titik X dan Y yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan gini. Nah, contohnya misalkan 2X ditambah 3Y sama dengan 12, 4X min 2Y sama dengan 8. Nah, untuk penyelesaiannya kita cari titik potong persamaan pertama. Nah, kita cari titik X dan titik Y. Nah, kita gunakan permisalan jika X-nya 0. Nah, maka 2X ditambah 3Y sama dengan 12. 2 X-nya kita ganti 0 ditambah 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka Y-nya dapat 4. Maka titik potongnya 0,4. Nah, jika Y-nya sama dengan 0, maka 2X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. Nah, dapat X-nya sama dengan 6, maka titik potongnya 6,0. Nah, kemudian kita gunakan titik potong persamaan yang kedua. Kita gunakan permisalan jika X-nya 0. Maka 4X dikurang 2Y sama dengan 8. 4 dikali X-nya diganti sama dengan 0 dikurang 2Y sama dengan 8 min 2Y sama dengan 8. 8 dibagi min 2 dapatnya min 4, maka titik potongnya 0,4. Nah, kemudian kita gunakan permisalan jika Y-nya 0, maka 4X dikurang 2 dikali 0 sama dengan 8, maka dapat X-nya 2, maka dapat titik potongnya 2,0. Nah, kemudian kita gambarkan grafiknya. Nah, yang dimana garis berwarna kuning dari persamaan pertama dan garis berwarna biru dari persamaan yang kedua. Nah, didapatkan hasil titik potongnya yang dimana berada di sumbu X, yaitu di angka 3, dan di sumbu X berada di angka 2, maka titik potongnya didapatkan 3,2. Metode substitusi adalah cara untuk menentukan himpunan penyelesaian dengan menggantikan suatu variabel dengan variabel lainnya. Dalam metode substitusi, suatu variabel dinyatakan dalam variabel yang lain dari suatu persamaan. Selanjutnya, variabel ini digunakan untuk mengganti variabel yang sama dalam persamaan lainnya sehingga menjadi persamaan suatu variabel dan dapat dengan mudah mencari nilai variabel yang tersisa. Carilah persamaan yang paling sederhana dari kedua persamaan itu, kemudian nyatakan persamaan Y dalam X. Berikut merupakan contoh dari metode substitusi. X sama dengan 4 dikurang 3Y per 2. X ditambah 2Y sama dengan 1. 4 dikurang 3Y per 2 ditambah 2Y sama dengan 1 per dikali 2. 4 kali 2 8. 8 dibagi 2 4 dikurang 3Y dikali 2 6. 6 dibagi 2 3Y min 3Y ditambah 2Y dikali 2 4 sama dengan 1 kali 2 2. Jadi 4 dikurang 3Y ditambah Y sama dengan 2
min 3Y ditambah 4Y sama dengan 4 yang semula berada di posisi sebelah kiri pindah ruas menjadi ke sebelah kanan menjadi min 4. Y sama dengan min 2. 2X ditambah 3Y sama dengan 4. 3Y sama dengan 4. 2X yang semulanya berada di posisi sebelah kiri pindah ruas ke sebelah kanan menjadi min 2X. 3Y sama dengan 4 min 2X. Y sama dengan 4 dikurang 2X per 3. 3 yang semulanya berada di posisi sebelah kiri menjadi pindah ruas ke posisi sebelah kanan per 3. X ditambah 2Y sama dengan 1. X ditambah 2, 4 dikurang 2X per 3 sama dengan 1 per dikali 3. 3 kali X 3X ditambah 2. 4 kali 3 12. 12 dibagi 3 4. 2 kali 3 6. 6 bagi 3 2. Min 2X sama dengan 3. 3X ditambah 8 dikurang 4 sama dengan 3. 3X dikurang 4X sama dengan 3 dikurang 8. 8 yang semulanya berada di posisi sebelah kiri pindah menjadi posisi sebelah kanan menjadi min 8. Min X sama dengan min 5. X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya 5, min 2. Metode eliminasi. Metode eliminasi adalah cara penyelesaian dengan menghilangkan salah satu variabel untuk mencari nilai variabel yang lain. Adapun langkah-langkah sebagai berikut. Untuk mengeliminasi suatu variabel, samakan nilai kedua koefisien variabel yang akan dihilangkan. Pada langkah ini, kalikan kedua koefisien dengan bilangan tertentu sedemikian sehingga nilai koefisiennya menjadi sama. Berikut yaitu contoh dari metode eliminasi. Tentukanlah titik potong fungsi 2X ditambah 3Y sama dengan 4 dengan X ditambah 2Y sama dengan 1. A. Eliminasi X. 2X ditambah 3Y sama dengan 4. X ditambah 2Y sama dengan 1. X1 2X ditambah 3Y sama dengan 4. X2 2Y ditambah 4Y sama dengan 2 per dikurang dengan 4 dikurang 2 hasilnya 2. 2X dikurang 2X habis. 3 dikurang 4 sama dengan min 1Y. Tapi karena min 1Y, jadi satunya tidak ditulis. Min Y sama dengan 2. Y sama dengan min 2. B. Eliminasi Y. 2X ditambah 3Y sama dengan 4. X ditambah 2Y sama dengan 1. X2 4X ditambah 6Y sama dengan 8. X3 3X ditambah 6Y sama dengan 3. 8 dikurang 3 sama dengan 5. 6 dikurang 6 habis. 3X dikurang 4
hasilnya 1. Jadi X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya 5, min 2. Metode campuran. Penyelesaian dengan metode campuran adalah cara menentukan himpunan penyelesaian dengan menggabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Pertama kali kerjakan dengan metode eliminasi, kemudian nilai variabel hasil eliminasi ini disubstitusikan ke dalam salah satu persamaan sehingga diperoleh nilai variabel yang lain. Berikut yaitu contoh dari metode campuran. Tentukanlah titik potong fungsi 2x ditambah 3y sama dengan 4 dengan x ditambah 2y sama dengan 1. A. Eliminasi x. 2x ditambah 3y sama dengan 4. X 1 2x ditambah 3y sama dengan 4. X tambah 2y sama dengan 1. X2 2y 2x ditambah 4y sama dengan 2. Per dikurang 4 dikurang 2 hasilnya 2. 3 dikurang 4 min y. 2x dikurang 2x habis hasilnya min y sama dengan 2. Y sama dengan min 2. B. Substitusikan nilai X ke persamaan ke-2. X ditambah 2Y sama dengan 1. X ditambah 2, X min 2 sama dengan 1. X min 4 sama dengan 1. X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya 5, min 2.